tapi kan kami juga ada standar seperti itu. Nah ini oknum-oknum yang seperti ini nggak boleh seperti ini. Minim edukasi atau minim info Pak. Jadinya dimintai biaya, dimintai seperti apa. Ada standar prosedur tersendiri Pak yang harus dipenuhi untuk pemasangan layanan. Ditakutkan layanan yang dipelanggan tidak maksimal, seperti itu Pak. Apakah layanan itu ada kaitannya dengan angka seperti yang saya sampaikan tadi? Dari standarnya itu kan hanya 315, 45 dan seterusnya. Tapi ini bahkan jutaan, bahkan puluhan juta ada yang sudah bayar. Saya mau menanyakan standarnya itu gimana? Ini yang terjadi Pak ya? Oke, untuk di sisi teknis Pak, kita dari Telkom ini kita mau matok jarak itu sekitar 300 meter itu jarak lurus. Yang dimaksud jarak lurus adalah tidak ada rintangan, yang kita sebut rintangan adalah pepohonan, terus masuk gang tidak ada tiang itu. Jadi jarak yang diminta Telkom itu adalah 300 meter. Di luar dari itu Telkom tidak mengizinkan. Akan tetapi Telkom akan memberikan jaminan, entah itu dibuatkan sel tersendiri atau yang ada sekarang ini namanya Orbit. Orbit itu punya Telkomsel, cuman kita bekerja sama begitu Pak ya. Bekerja sama dengan Telkom untuk pelanggan khususnya yang jauh dari jangkauan kita begitu. Seperti kalau di sini kan banyak ya, seperti yang tidak terjangkau itu kita sodorkan Orbit seperti itu. Oke, mengenai 300 meter, saya kembali tolong dijawab angkanya. Angka dengan kapasitas hanya jaminan 300 meter, selebihnya bagaimana dengan angkanya? Selebihnya kami nggak bisa Pak, maksudnya itu setelah 300 meter, yaitu saya bilang tadi 300 meter itu sementara jika ada tiket di atas 300 meter ataupun 300 meter itu rintangannya banyak kayak pepohonan, itu kami cancel dulu untuk ordernya. Kemudian dari order yang tercancel itu kami rekap kembali, kami buatkan yang namanya sentral terdekat di daerah situ Pak, begitu. Ya. Jadi kita buatkan. Ini kan muter-muter aja. Jadi ditanyakan soal angka. Total angkanya berapa rupiahnya ini? Kalau itu Pak, kita tergantung paket yang diambil. Misalkan pelanggan ngambil paket yang misalkan sama TV itu, jika internet sudah aktif akan dikenakan deposit, yang namanya deposit itu 20 Mbps itu sekitar 375.000. Itu yang sama TV pakai 3P. 3P itu artinya internet, TV dan telepon. Teleponnya telepon rumah. Itu ya. Yang menjadi masalah adalah adanya laporan-laporan. Itu pembayarannya nilainya justru di luar paket yang ditawarkan oleh pihak Telkom melalui program IndiHome gitu ya. Ini kita mesti buka ini karena ada laporan ke kami media, ada masyarakat yang harus membayar lebih daripada yang semestinya. Itu yang pertama. Kemudian juga ada satu kasus lagi yang perlu saya ungkap. Ada seringnya tiba-tiba itu mati, kemudian sama pemilik yang berlangganan dipanggil. Nah, petugasnya mengatakan wah ada kabel yang putus. Setelah itu disuruh membeli kabel lagi dengan nilai nominal yang lumayan besar, dan itu sepertinya menjadi satu kebiasaan. Nah, saya pertanyakan, apakah memang sejauh mana sih tanggung jawab dari Telkom apabila misalnya betul ada kabel putus, apakah harus dikenakan membeli kabel lagi dan gitu? Dari saya pun akan menindak tegas, karena kan itu juga merugikan Telkom. Betul. Kami sudah membuat standar tersendiri yang benar-benar customer centric, benar-benar mengutamakan pelanggan. Namun ya oknum-oknum seperti itu tidak dipungkiri sering terjadi, tidak hanya di Kutai Barat ini saja, di mana-mana. Dan makanya seperti itu Telkom akan mencoba memfasilitasi bila ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan seperti itu dengan ya sesuai
prosedur yang berlaku. Ya, ada laporan kasus yang kami terima bahwa di daerah pelanggan itu dikatakan belum ada jaringan atau ODP-nya lainnya sudah full. Tetapi di sisi yang lain justru menawarkan ini Anda punya orang yang sudah sekian lama tidak dibayar, kemudian tidak diteruskan. Nah, ini bisa memakai jalur ini dengan catatan bahwa pelanggan yang baru itu tadi harus membayar tunggakan yang dilakukan oleh pelanggan yang lama, dan itu nilainya juga lumayan sampai jutaan ya informasinya ya. Ada yang 3 juta ya. Sampai 3 juta. Jadi ya tunggakan sebelumnya, jadi kalau setelah 3 bulan misal tertunggak akan dicabut secara sistem Pak. Sistem. Ya, dan kalau memang ada pelanggan ingin pasang baru, ya mengikuti prosedur untuk pasang baru seperti itu. Bila nanti dimintai membayar tunggakan atau seperti apa, itu di luar prosedur Telkom. Di luar prosedur ya. Kalau terjadi itu apa sanksi dari Telkom sendiri? Akan dipecat Pak. Karena Ini bukan hoax, ini fakta. Saya pernah ditunjukkan buktinya saat ini juga. Iya. Nah, saya mau tegaskan apa nanti sanksi, dan boleh hari ini didampingi teman-teman wartawan kita ke TKP-nya boleh. Iya. Dia bayar. Ya. Jadi seperti ini Pak. Pelanggan tidak hanya lapor ke Bapak. Kalau lapor ke saya pun akan saya luruskan. Seperti kemarin saya temukan ya Mas ya, ada di Pelumpung Ulang. Ya, Pelumpung Ulang. Itu juga seperti itu Pak, tidak sesuai prosedur, yang dimana intinya merugikan pelanggan. Dan dari Telkom pun pasti akan meluruskan hal-hal yang seperti itu karena akan merugikan perusahaan. Nah, bila Bapak ada bukti, bila Bapak bisa memberikan nama orangnya, kami akan tindak secara aturan yang berlaku di Telkom.